Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Etika Keperawatan, Prodi Etika Keperawatan, kita akan belajar tentang kode etik keperawatan, hak dan kewajiban perawat dan pasien. Jadi tujuan perkuliahan ini, setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang 3 hal. Yang pertama, kode etik keperawatan, yang kedua, hak dan kewajiban perawat, dan yang ketiga, hak dan kewajiban pasien. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang kode etik keperawatan. Apa itu kode etik keperawatan? Ya, sebelum kita masuk ke kode etik keperawatan itu apa, kita review sebentar. Apa itu perawat? Nah, perawat ini adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri, yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 garing 2014 P1 ayat 2, ya. Jadi perawat untuk tingkat pendidikannya juga bermacam-macam, ya. Kalau tempo beberapa waktu tahun yang lalu ada yang tingkat pendidikannya SPK. SPK itu setara dengan SMA. Tapi kalau sekarang D1 pun sudah jarang, ya. Sekarang adalah diploma 3, kemudian sarjana keperawatan, nurse, kemudian S2 spesialis, ya, sampai kemudian ada yang sampai S3. Nah, kita masuk ke kode etik keperawatan. Apa itu kode etik keperawatan? Jadi ini merupakan pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku perawat dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Nah, ini juga merupakan aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat, ya. Jadi harapannya ketika seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik, kejadian pelanggaran etik ini dapat dihindarkan. Diharapkan juga para profesional perawat dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pasien. Jadi adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nah, kode etik keperawatan ini disusun oleh organisasi profesi. Dalam hal ini di Indonesia, organisasi profesi keperawatan adalah PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, apa sebenarnya tujuan dari kode etik keperawatan? Jadi ada beberapa tujuan kode etik keperawatan, ya. Yang pertama, merupakan dasar dalam mengatur hubungan antar perawat, klien atau pasien, teman sebaya, masyarakat, dan unsur profesi, baik dalam profesi keperawatan maupun dengan profesi lain di luar profesi keperawatan, ya. Kemudian yang kedua, merupakan standar untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung profesi perawat yang dalam menjalankan tugasnya diperlakukan secara tidak adil oleh institusi maupun oleh masyarakat. Yang keempat, merupakan dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan keperawatan agar dapat menghasilkan lulusan yang berorientasi pada sikap profesional keperawatan. Dan yang kelima adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan keperawatan akan pentingnya sikap profesional dalam melaksanakan tugas praktek
keperawatan. Jadi pada dasarnya tujuan kode etik keperawatan ini adalah upaya agar perawat dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya dapat menghargai dan menghormati martabat manusia. Nah, kode etik keperawatan Indonesia ini mengatur tanggung jawab perawat dalam tatanan perilaku. Ada 5 ya. Yang pertama itu antara perawat dan klien, yang kedua itu perawat dan praktik, yang ketiga perawat dan masyarakat, yang keempat perawat dan teman sejawat, dan yang kelima perawat dan profesi. Kita masuk ke yang pertama. Jadi pokok-pokok kode etik keperawatan Indonesia ya, ada 5. Yang pertama adalah perawat dan klien. Nah, sebagai seorang perawat, tentunya kita akan menghadapi pasien dengan segala keunikannya ya, baik dari segi warna kulit, kesukuan ya, umur, jenis kelamin, status sosial, tua, muda ya, kemudian ada yang diam ya, ada yang cerewet ya, dan masih banyak segala keunikan pasien yang bisa kita temui saat perawat merawat pasien. Nah, perawat ini tidak bisa memilih hanya mau pasiennya misalkan yang muda saja, atau yang cantik saja, atau yang kaya saja ya, atau yang pendiam saja ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi harus selalu siap sedia melayani pasien dengan segala keunikannya dan penuh dengan kasih sayang ya. Jadi kita pun berusaha menempatkan diri ketika menjadi seorang perawat, berusaha menempatkan diri sebagai pasien ya. Jadi bagaimana ketika kita mendapatkan perawat yang sesuai dengan idealnya seorang perawat, tentunya akan merasa puas ya, merasa akan teringat terus dengan pengalaman saat kita dirawat oleh perawat yang profesional. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diketahui ya, perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan antara perawat dan klien. Yang pertama, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harga dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut, serta kedudukan sosial. Artinya perawat tidak pandang bulu dalam melayani pasiennya. Jadi melayani semua pasiennya sama semua ya, tidak pandang bulu. Kemudian yang kedua, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama klien. Yang ketiga, tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Dan yang keempat, perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi misalkan pasien membutuhkan data untuk pengurusan asuransi, berarti boleh diberikan kepada yang berwenang, atau dalam hal ini pihak asuransi. Kemudian yang kedua adalah perawat dan praktek. Nah, bagaimana rasanya jika kita dirawat oleh perawat yang tidak terampil
Ya, misalkan ditanya oleh kita saat kita menjadi pasien tentang perkembangan penyakit, selalu mengelak, kemudian tidak mampu menjawab. Nah, tentunya kita sebagai pasien tidak akan merasa puas ya, dan bahkan tidak mau dirawat oleh perawat yang seperti itu. Jadi dalam hal ini perawat harus selalu berupaya meningkatkan kemampuan dirinya sebagai perawat agar mampu memberikan yang terbaik bagi pasiennya. Jadi dalam hal skill maupun dalam hal pengetahuan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang perawat terhadap praktik keperawatan ya. Jadi yang pertama, perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus. Ya. Misalkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Jadi tidak cukup hanya dengan mendapatkan ijazah diplomatika misalkan atau sarjana keperawatan, kemudian sudah bekerja di rumah sakit, kemudian tidak pernah mengikuti pelatihan atau membaca buku atau membaca jurnal-jurnal, yaitu merupakan beberapa cara untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi ya. Kemudian yang kedua, perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian yang ketiga, perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain. Dan perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional. Selanjutnya yang ketiga, perawat dan masyarakat. Jadi sebagai perawat kita juga merupakan bagian dari masyarakat. Artinya kita juga bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di sekitar kita. Kita bisa menjadi pemprakarsa untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit ya. Misalkan bisa dengan memberikan penyuluhan, melaksanakan posyandu balita, posyandu lansia, kemudian pendekatan terhadap kader ya. Kemudian melaksanakan senam lansia bersama para lansia ya, dan sebagainya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan dalam meningkatkan hubungan sebagai perawat dengan masyarakat, yaitu perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Kemudian untuk perawat dan teman sejawat ya, jadi ini juga hal yang sangat penting, karena ketika kita bekerja ya, misalkan kita sedang dinas di suatu rumah sakit, kemudian salah satu teman dinas kita tidak bekerja ya, dan tidak ada informasi atau tidak memberitahu ya, kemudian kita bekerja dalam suatu shift sendiri ya, artinya ketika hal tersebut terjadi kita akan merasa beban tugas kita semakin menjadi lebih berat ya. Nah, dan juga ada perasaan jengkel ya. Nah, ini bisa merusak hubungan perawat dengan teman sejawat. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana perawat harus menjaga hubungan dengan teman sejawat ya. Bagaimana caranya ya? Jadi yang pertama,
Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Jadi dalam suatu rumah sakit misalkan ya, di dalam satu ruang tidak hanya perawat saja ya, tapi bisa ada tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Kemudian yang terakhir adalah antara perawat dan profesi. Nah, di sini perawat harus selalu update ya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang keperawatan. Kemudian selalu berupaya mengembangkan profesi dengan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Ya. Jadi di sini perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Kemudian juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Misalkan dengan menjadi panitia seminar ya, kemudian panitia pelatihan ya, kemudian juga berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Selanjutnya adalah masuk ke Kode Etik Keperawatan Internasional atau ICN. Kalau tadi dari PPNI, yang sekarang ICN. Jadi International Council of Nurses ini merupakan organisasi profesional wanita pertama di dunia yang didirikan tanggal 1 Juli 1899 yang dimotori oleh Mrs. Bedford Penwick. Nah, ini merupakan federasi perhimpunan perawat internasional di seluruh dunia. Nah, Kode Etik Keperawatan yang dirumuskan oleh ICN ini diadopsi oleh Kode Etik Keperawatan hampir seluruh negara di dunia. Jadi rumusannya ada banyak ya. Ada 10 rumusan Kode Etik Keperawatan Internasional. Yang pertama, perawat melaksanakan pelayanan dengan menghargai hakikat manusia dan keunikan klien, tidak membedakan sosial ekonomi, keadaan pribadi, atau hakikat masalah kesehatan. Yang kedua, perawat menyelamatkan hak klien dengan memelihara hak klien. Yang ketiga, perawat menyelamatkan klien atau masyarakat bila asuhan dan keamanan kesehatan klien dijamah oleh orang yang tidak berwenang, tidak sesuai etik atau tidak resmi. Yang keempat, perawat bertanggung jawab atas kegiatan dan pertimbangan keperawatan kepada seseorang. Yang kelima, perawat membina kompetensi keperawatan. Yang keenam, perawat menggunakan pertimbangan akan kualifikasi kompetensi orang yang akan diminta konsultasi atau diberi tanggung jawab dan menerima delegasi tugas. Kemudian yang ketujuh, perawat turut serta dalam usaha profesi untuk mengadakan dan membina keadaan tugas tenaga kerja yang memungkinkan untuk mencapai kualitas keperawatan yang tinggi. Yang kedelapan, perawat turut serta dalam kegiatan pengembangan profesi ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, perawat turut serta dalam usaha profesi untuk melindungi umum dari informasi yang salah dan penyajian yang salah untuk memelihara integrasi keperawatan. Dan yang ke-10, perawat berkolaborasi dengan anggota profesi kesehatan dan warga lain dalam meningkatkan usaha nasional dan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu hak dan kewajiban perawat.
Nah, apa itu hak? Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya. Hak dan kewajiban perawat ini ya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan bab 6 pasal 36 sampai 40. Jadi ini membahas tentang hak dan kewajiban perawat dan juga klien. Kita mulai dari pasal 36. Ini adalah hak perawat. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan. Yang keempat, menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima adalah memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Jadi ada hak perawat dalam pasal 36 ada 5 ya. Selanjutnya di pasal 37 kewajiban perawat ya ada 7. Yang pertama, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan. Misalkan ya perawat praktek lagi berarti harus sesuai dengan standar alat-alatnya, kemudian lokasi ya, tempat ya. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sarana prasarananya yang harus sesuai dengan standar, juga pelayanan keperawatannya harus sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga, merujuk klien apabila tidak bisa menangani kepada perawat atau nakes lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. Kemudian yang keempat, melakukan dokumentasi ASKEP sesuai dengan standar ya. Ini kenapa kita belajar tentang Nandanik Nok ya. Kemudian yang kelima, memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan. Yang keenam, melaksanakan tindakan pelimbahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat. Dan yang ketujuh, melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan pemerintah. Jadi tadi hak perawat ada 5 di pasal 36. Nah di pasal 37 kewajiban perawat ada 7. Kemudian materi yang terakhir adalah hak dan kewajiban pasien. Nah ini lanjutan dari tadi, ada di pasal ke-38. Ada 5 hak klien. Ya, yang pertama harus berhak ya mendapatkan informasi secara benar ya, jelas, jujur tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Ini ya, terkait dengan inform concern ya, inform choice, ini ada di poin A ya. Kemudian yang kedua, meminta pendapat perawat lain dan atau nakes lainnya
ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai kode etik, standar pelayanan keperawatan ya. Kemudian standar profesi ya. Kemudian standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya. Ini tadi yang saya sampaikan di poin 1 ya. Jadi sebelum inform consent, inform choice kan harus mendapatkan informasi yang jelas ya, yang benar, jujur ya, selengkap mungkin dari tindakan keperawatan ya. Kemudian yang terakhir, memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya. Nah, untuk selanjutnya di pasal 40 ada kewajiban klien, ada 4. Yang pertama, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang masalah kesehatannya. Jadi sebagai klien wajib jujur, wajib memberikan informasi yang jelas, yang benar tentang masalah kesehatannya agar bisa ditangani dengan baik. Kemudian yang kedua, mematuhi nasihat dan petunjuk perawat. Yang ketiga, mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Ya, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Nah, ini ada referensi yang bisa dibaca atau yang sudah dirangkum dalam slide. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.